ikut olimpiade. Masih ingat kan tema bulan ini? Masih tentang fokus. Mana nih pemain sepak bolanya? Kok belum datang? Nah teman-teman, perlu kalian tahu peraturan dalam berlatih sepak bola sama banget dengan peraturan dalam ibadah sekolah minggu. Dari mana saja kamu? Maaf kak, saya telat. Kamu mau berlatih tapi masih pakai baju tidur. Peraturan pertama, harus sudah mandi dan berpakaian rapi. Ayo sana, mandi dulu. Peraturan kedua, simpan makanan dan mainan saat beribadah. Jadi kamu habiskan dulu sarapannya, baru bisa fokus dalam berlatih. Peraturan ketiga, siapkan hati untuk Tuhan dan antusias dengarkan instruksi kakak ya. Kalau kalian sudah melakukan 3 peraturan tersebut, maka kalian dijamin siap dan fokus dalam beribadah. Yuk tanpa berlama-lama lagi kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Berkati kami agar kami dapat mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah dan jangan lupa untuk selalu fokus ya kalau kalian ingin menjadi pemenang. Oke deh, aku ingin melatih tim sepak bola aku dulu ya. Tuhan Yesus memberkati. From up to the sky, yeah! Yeay! Yeay! Wah, seru banget adik-adik mainnya. Saking serunya, kalian bisa sampai lompat loh. Nah, adik-adik, memuji Tuhan juga nggak kalah serunya. Kita juga bisa lompat buat Tuhan Yesus. Yang setuju, katakan yes! Yes! Semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bertepuk tangan. Kita mau angkat pujian ini dengan semangat. Siap ya? 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Yang makan 5.000 orang, sisa 12 kenyang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Yang makan 5.000 orang, sisa 12 kenyang. 5 roti dan 2 ikan diberkati oleh Tuhan. Siapa yang beri dengan suka hati, itu namanya anak Tuhan. Siapa sangka 5.000 orang semua makan dengan kenyang. Siapa yang buat mujizat, tentu Yesus yang terhebat. Jangan takut kekurangan, karena Tuhan akan tambahkan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Yang makan 5.000 orang, sisa 12
Yuk, kita mau berikan penyembahan kita yang paling baik. Kita mau katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Adik-adik, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi dalam menyembah Tuhan. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mujizat-Mu terjadi atas hidupku. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami mau bersama-sama belajar akan firman-Mu.
Tuhan yang berkati, setiap firman disampaikan boleh kami mengerti. Dan kami juga boleh diberikan roh yang penurut, roh yang mau duduk diam untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mama, buka pintu dong. Mama, cepetan aku bawa kabar gembira nih. Ya, sebentar ya, Ko. Ada apa sih, Ko? Kok buru-buru amat ketok pintunya? Gak sabaran gitu. Gimana pertandingan bolanya? Hasilnya oke nggak? Justru itu makanya aku buru-buru, Ma. Aku bawa kabar gembira. Mama lihat kan ini pialanya. Tim aku menang, Ma. Keren kan, Ma? Wah iya ya, Mama sampai nggak ngeh kalau Koko bawa piala. Wah selamat ya, akhirnya tim sepak bolanya Koko bisa menang juga. Mama ikut senang dan bangga loh. Iya dong, Ma. Mama harus bangga. Bangga sama Koko, bangga sama tim bola Koko. Mama tahu gak? Kami susah payah loh untuk bisa menang. Itu tuh si Alex sempat jatuh loh, Ma. Kakinya sakit. Terus Lukas juga sempat perutnya sakit karena kena bola. Belum lagi pas waktunya hampir habis, tim kami belum berhasil untuk tambah skor. Udah deg-degan banget deh, Ma. Tapi untungnya kami hebat-hebat sih, Ma. Jadi kami semua bisa mengatasi permasalahan yang ada. Dan yang pasti kami bisa menang, Ma. Bisa menang. Yeay! Menang, Ma. Pulangnya bisa bawa piala deh. Mama mau tanya nih, tadi setelah bertanding, kamu bersama tim apa sudah berdua bersama-sama? Wah, udah langsung bubar, Ma. Kami terlalu senang soalnya, karena kami menang. Bukannya biasanya sebelum berlatih, sebelum bertanding, dan setelah selesai bertanding kalian selalu berdoa bersama? Iya sih, Ma. Tapi kali ini kami tuh terlalu senang, Ma. Kami sudah langsung buru-buru pulang mau bawa kabar gembira untuk keluarga. Ya, kayak Koko ini. Mau cepet pulang untuk kasih kabar ke Mama. Bagus sih, tapi apakah Koko tahu siapa yang menolong tim Koko waktu Alex kakinya sakit? Siapa yang menolong waktu Lukas perutnya kena bola? Siapa yang membuat tim sepak bolanya Koko bisa mencetak skor di saat-saat terakhir? Dan nih, siapa yang memberikan kemenangan? Tim Koko bisa menang karena mukjizat dari Tuhan loh. Iya ya, Ma. Semua karena pertolongan Tuhan. Kalau enggak, mana mungkin tim Koko bisa menang. Koko ingat waktu sebelum bertanding, kami berdoa agar Tuhan tolong sehingga menguatkan kami, membuat kami fokus, dan juga menolong jika ada permasalahan yang terjadi. Nah, jadi menurut Koko, sebaiknya apa sih yang harus Koko lakukan bersama dengan timnya Koko? Harus berdoa bersama, Ma. Mengucap syukur untuk pertolongan dan berkat Tuhan buat kami. Betul sekali. Itu artinya kita bersyukur untuk berkat yang kita terima. Namun, kita tetap fokus dengan Tuhan Yesus yang telah memberikan berkat dan mukjizat yang kita terima. Iya, betul, Ma. Aduh, kok bisa sampai lupa sih ya? Ma, tolongin dong. Infoin ke mami-maminya teman-teman Koko supaya nanti setelah mandi, teman-teman bisa join bareng di Zoom untuk berdoa bersama-sama, mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Oke, Mama WA ya. Makasih ya, Ma, udah bantu Koko. Dan makasih juga udah ngingetin Koko untuk selalu ingat kepada Sang Pemberi Mujizat itu, yaitu Tuhan Yesus. Sama-sama kok. Udah, sekarang Koko mandi dulu biar bersih dan nanti bisa ikut doa bersama tim Koko. Oke, Ma. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Wah, semuanya luar biasa ya. Nah adik-adik, cerita yang tadi bagus ya, mengingatkan kita supaya dalam situasi dan kondisi apapun kita tetap ingat Tuhan.
Wah, sekarang kita mau hafal ayat. Semua siap? 1, 2, 3. Mazmur pasal 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Adik-adik, sekarang kita coba sekali lagi dan ikutin gerakan kakak ya. 1, 2, 3. Mazmur pasal 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Baik adik-adik, sekarang kita coba sekali lagi dan lebih semangat. Siap? Mazmur pasal 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Wah, luar biasa. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Wah, Kak Rahel hari ini senang sekali. Kakak baru saja dapat hadiah. Hadiahnya bagus ya. Tapi ngomong-ngomong, adik-adik pernah nggak dapat hadiah dari papa atau mama? Pasti pernah ya. Lalu apa sih yang adik-adik lakukan ketika adik-adik dapat hadiah dari papa mama? Apakah adik-adik langsung sibuk buka hadiahnya? Atau adik-adik ingat untuk peluk papa mama, cium papa mama, dan say thank you. Terima kasih papa mama untuk hadiah yang sudah diberikan kepadaku. Apakah adik-adik melakukan hal tersebut? Ya, ketika kita mendapatkan sesuatu, kita harus ingat untuk bersyukur atau mengucapkan terima kasih. Nah, adik-adik tahu nggak? Di dalam Alkitab ada loh orang-orang yang sudah mendapatkan hal yang luar biasa di dalam kehidupan mereka, tapi mereka lupa untuk bersyukur kepada yang sudah memberikan sesuatu yang luar biasa tersebut. Ceritanya di mana ya terdapatnya? Ya, firman Tuhan kita hari ini terambil dari Lukas 17 ayat ke-11 sampai 19. Kisah tentang 10 orang kusta. Ya, kita akan lihat sama-sama dalam video berikut ini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring.
lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, adik-adik, dalam kisah yang sudah kita saksikan, dikatakan bahwa pada saat itu ketika Yesus sedang melakukan perjalanan, Yesus dipanggil oleh orang-orang yang mengalami sakit kusta. Orang-orang yang mengalami sakit kusta pada zaman dulu adalah orang-orang yang diasingkan. Nggak boleh deket-deket sama yang lain. Kenapa? Karena bisa menularkan. Karena mereka bisa membuat orang lain juga sakit. Karena itu mereka diasingkan. Nah, ketika orang-orang kusta itu tahu bahwa Yesus lewat di daerah situ, mereka teriak-teriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Apa yang mereka minta dari Tuhan Yesus? Mereka meminta kesembuhan. Karena mereka tahu Yesus berkuasa. Karena mereka tahu Yesus mampu melakukan mukjizat, mampu memberikan kesembuhan kepada mereka. Karena itu mereka ramai-ramai teriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Nah, pada waktu Yesus melihat mereka, Yesus merasa iba. Yesus dengan penuh kasih mau agar mereka mengalami kesembuhan. Akhirnya Yesus katakan, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Nah, 10 orang kusta itu mereka berjalan, mereka mau menuju ke bait suci untuk bertemu dengan imam. Tapi di tengah jalan mereka mengalami mukjizat ketika salah seorang menyadari, loh, kenapa kulitku sudah tidak sakit lagi? Terus semua mereka periksa tubuh mereka. Mereka menyadari bahwa mereka sudah disembuhkan. Dan saat itu mereka bersorak-sorak, mereka senang sekali. Karena itulah yang mereka harapkan di dalam diri mereka. Mereka mengalami kesembuhan. Mereka langsung cepat-cepat lari. Mereka mau ketemu dengan keluarga. Mereka mau kasih tahu kalau mereka sudah sembuh. Mereka langsung buru-buru pulang. Tapi ternyata adik-adik, ada 1 orang dari 10 orang yang kembali lagi. Dia mencari Tuhan Yesus. Ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia sujud, dia mengucap syukur, dia menyadari bahwa mukjizat yang dia alami berasal dari Tuhan Yesus. Karena itu, dia kembali kepada Tuhan Yesus dan dia mau bersyukur. Waktu itu Tuhan Yesus tanya, bukankah tadi ada 10 orang kalian semuanya? Kenapa hanya engkau sendiri yang kembali? Tahu nggak adik-adik? Orang yang kembali kepada Tuhan Yesus adalah seorang Samaria. Orang yang berasal dari satu kelompok yang sebetulnya belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi justru ketika dia mengalami mukjizat yang luar biasa, dia kembali kepada Tuhan Yesus. Dia menyadari bahwa mukjizat yang dialami berasal dari Tuhan Yesus. Nah, hari ini sesuai dengan judul firman Tuhan kita, fokus kepada pemberi mukjizat. Kita mau belajar seperti 1
orang kusta yang kembali kepada Tuhan Yesus, yang ingat untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus, yang mengetahui bahwa kesembuhan yang dia miliki, kesembuhan yang dia terima karena Tuhan Yesus. Kita mau belajar untuk fokus kepada pemberi mukjizat, bukan kepada mukjizatnya itu. Nah, sama seperti pada bagian pendahuluan tadi tentang si Koko yang sudah memenangkan pertandingan bola, begitu sukacitanya, begitu gembiranya, buru-buru mau pulang, maka mau kasih tahu sama mama, mama aku menang. Tapi ketika mamanya tanya, Koko udah bersyukur belum? Koko dan Tim sudah berdoa belum? Kokonya baru mikir, oh iya ya, padahal sebelum pertandingan aku berdoa minta supaya timku menang, supaya tidak ada masalah-masalah. Kalaupun ada masalah, Tuhan yang menolong. Tapi begitu timnya menang, lupa deh bahwa yang sudah memimpin mereka, tim mereka adalah Tuhan sendiri. Nah, hari ini kita belajar ya, supaya kita mengingat sama seperti orang kusta ini. Satu orang kusta, dia begitu mengetahui bahwa Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Dia begitu fokus, dia ingat bahwa Tuhanlah yang melakukan mukjizat. Apakah dia tidak senang dia sudah disembuhkan? Tentu senang. Justru karena dia sangat senang, dia kembali lagi. Dia kembali lagi datang kepada orang yang sudah melakukan mukjizat, yang sudah memberikan kesembuhan. Nah, hari ini yuk adik-adik kita belajar untuk fokus kepada Yesus yang memberikan mukjizat kepada kita, yang melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita boleh bersukacita, kita boleh senang sekali dengan mukjizat yang kita alami, ya, hadiah yang kita terima. Tapi kita harus kembali lagi mengingat bahwa semuanya Tuhan yang memberikan. Nah, hari ini gimana sih caranya supaya kita bisa melakukan hal tersebut, supaya kita bisa fokus kepada pemberi mukjizat, kepada Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar supaya kita fokus kepada Tuhan yang sudah melakukan mukjizat di dalam kehidupan kita. Bagaimana sih caranya? Nah, hari ini kita mau belajar 3 hal supaya kita bisa fokus kepada Tuhan yang memberikan mukjizat. Yang pertama, kita harus memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus selalu dekat dengannya sehingga kita menyadari bahwa semua mukjizat yang kita alami asalnya dari Tuhan. Yang ketiga, kita harus selalu bersyukur atas setiap mukjizat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, yuk sama-sama kita mau katakan komitmen kita kepada Tuhan. Aku mau selalu mengingat bahwa Tuhanlah yang memberi mukjizat lebih berharga dari mukjizat itu sendiri. Kita katakan sekali lagi ya. Aku mau selalu mengingat bahwa Tuhan yang memberi mukjizat lebih berharga dari mukjizat itu sendiri. Wah, pelajaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita semakin dekat kepada Tuhan, untuk kita semakin memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Sehingga di dalam hidup kita, kita bisa fokus kepada Tuhan yang sudah memberikan mukjizat kepada kita. Oke adik-adik, yuk kita mau lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama-sama pada hari ini. Kami yakin dan percaya firman Tuhan
akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu fokus kepada Tuhan, yang selalu bersyukur untuk setiap mukjizat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami selalu mengingat bahwa mukjizat yang kami alami semua terjadi karena Tuhan mengasihi kami, dan kami mau terus bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa supaya kami menjadi anak-anak yang selalu fokus dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Gimana tadi firman Tuhannya? Udah didengarkan dengan baik kan? Nah, sekarang kita saatnya kuis. Nah, untuk kuis pertama kita mulai dari kelompok kecil ya, dari playground, TK sampai dengan kelas 1 SD. Untuk soal pertama, judul firman Tuhan hari ini adalah fokus kepada pemberi. A. Mujizat. B. Kesembuhan. Ya, jawabannya A. Mujizat. Soal nomor 2. Siapa yang berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami"? A. Orang lumpuh. B. Orang kusta. Yap, jawabannya adalah B. Orang kusta. Soal nomor 3. Berapakah orang kusta yang kembali kepada Yesus? A. 2 orang. B. 1 orang. Yap, betul sekali. Jawabannya B. 1 orang. Oke, kita lanjut ke kelas besar. Dimulai dari kelas 2 sampai dengan 6 SD. Soal pertama. Kisah tentang 10 orang kusta terdapat di dalam Injil. A. Matius 17 ayat 11 sampai 19. B. Markus 17 ayat 11 sampai 19. Atau C. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Yap, betul banget. Jawabannya adalah C. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Soal nomor 2. Setelah Yesus mengetahui orang kusta datang kepadanya, apa yang Yesus katakan kepada mereka? A. Pergilah ke seluruh dunia. B. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. C. Pergilah, beritakanlah firman Tuhan. Betul banget, jawabannya adalah B. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Soal nomor 3. Siapakah yang berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas kesembuhan yang diterimanya? A. Seorang murid Yesus. B. Seorang imam. Atau C. Seorang Samaria. Yap, betul lagi. Jawabannya adalah C. Seorang Samaria. Wah, adik-adik hebat nih. Kita lanjut soal nomor 4 ya. Apa perbuatan yang Yesus lakukan kepada orang kusta tersebut? A. Melakukan doa dan puasa. B. Melakukan mujizat. Atau C. Tidak melakukan apa-apa. Yap, jawabannya adalah B. Melakukan mujizat. Soal nomor 5. Firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa kesembuhan datang dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu, apapun yang kita alami, kita harus datang kepada A. Manusia. B. Pendeta. Atau C. Tuhan Yesus. Yup, sekali lagi adik-adik benar. C ya jawabannya, kepada Tuhan Yesus. Wih, kongres adik-adik. Kalian semua hebat. Minggu depan jangan lupa dengarkan dengan baik lagi ya firman Tuhannya. Oke, sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan.
Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Tapi sebelum itu, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kami sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa buat bangsa Indonesia kami. Tuhan berkati bangsa Indonesia kami, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan, pulihkan bangsa Indonesia kami dari COVID-19 dan pulihkan bangsa Indonesia kami dari krisis ekonomi. Kami percaya bangsa Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Kiranya Tuhan Yesus berikan hikmat dan urapan yang lebih lagi untuk mereka, agar mereka bisa memimpin bangsa Indonesia sesuai rencana-Mu. Tuhan berkati selalu pemimpin bangsa kami dan pakai mereka agar bisa menjadikan bangsa Indonesia untuk kemuliaan-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pemimpin di gereja kami, yaitu Opa Niko dan Opa Yanto. Kiranya Tuhan Yesus selalu berikan kesehatan dan perlindungan untuk mereka dan keluarga besarnya. Tuhan juga pakai Opa Niko dan Opa Yanto lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kiranya Tuhan Yesus juga pakai mereka untuk memimpin setiap kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh tenaga medis Tuhan, dokter, perawat yang saat ini Tuhan terkhusus sedang menangani COVID ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan mereka semua Tuhan perlindungan, kesehatan Tuhan, sehingga mereka semua dapat terhindar dari COVID ya Bapa. Tuhan Yesus, juga kami mau serahkan Tuhan, baik teman-teman kami, seluruh adik-adik sekolah minggu, baik orang tua maupun kakak sekolah minggu Tuhan, yang saat ini mungkin juga Tuhan sedang sakit. Tuhan Yesus, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan lewat kuasa dan bilur-bilur-Mu Tuhan mereka semua dapat disembuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan untuk menerima berkat dari Allah Bapa di surga. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna di dalam Anaknya tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai adik-adik mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.